Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Solehudin yang akan mempresentasikan arti, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Bahasa merupakan hal penting bagi manusia. Tanpa bahasa, manusia tidak bisa berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Begitu pentingnya bahasa bagi manusia, menjadikan bahasa memiliki banyak cara untuk bisa mempelajarinya. Hal ini dilakukan agar bisa berkomunikasi. Nah, kita masuk yang pertama. Arti bahasa. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Berikutnya, ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah cara orang menggunakan bahasa mereka atau bahasa-bahasa mereka bila mereka berbahasa lebih dari satu. Jika dinyatakan dalam pengertian yang lebih rapat, yaitu orang yang melakukan sesuatu dengan bahasa mereka, yaitu dengan cara bertutur dan menulis, mendengarkan, dan membaca. Mereka berharap dapat mencapai banyak sasaran dan tujuan. Nah, berikut adalah fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, bahasa sebagai sarana komunikasi. Yang kedua ada sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Berikutnya ada sebagai kontrol sosial. Berikutnya ada sebagai sarana memahami diri. Berikutnya ada sebagai sarana ekspresi diri. Berikutnya ada sebagai sarana memahami orang lain. Selanjutnya ada sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar. Dan berikutnya ada sebagai sarana berpikir logis. Dan setelahnya sebagai mengembangkan kecerdasan ganda. Dan yang terakhir adalah untuk membangun karakter. Nah, dan yang ketiga ada ragam bahasa. Nah, yang pertama tadi kita sudah bahas tentang arti bahasa. Yang kedua tentang fungsi bahasa. Dan yang ketiga ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Menurut pemakaiannya. Yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Sarana yang terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ragam bahasa lisan dan yang kedua ada ragam tulis. Ragam lisan itu apa? Ragam lisan, ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakainya sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Walaupun demikian, ketepatan dalam pemilihan kata dan bentuk kata serta kata kelengkapan kalimat dan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan karena situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Sedangkan ragam tulis, dalam penggunaan ragam baku tulisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, penggunaan ragam baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata. Penerapan kaidah ejaan struktur, bentuk kata, struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-cirinya. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri lisan yang satu,
memerlukan orang kedua, bukan orang ketiga ya, atau teman bicara. Contoh yang ciri-ciri kedua dari lisan tergantung kondisi, ruang, dan waktu. Lisan yang ketiga tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Nah, kalau ada yang tidak tahu gramatikal adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Ciri-ciri dari masih ciri-ciri yang ini ya, lisan 4 ya. Berlangsung cepat, contohnya saya sudah baca buku itu. Ciri-ciri dari ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Ciri yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Ciri yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatika. Ciri yang keempat, berlangsung lambat. Ciri yang kelima, selalu memakai alat bantu. Dan ciri yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Nah, mungkin inilah presentasi yang saya dapat lakukan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk kurangnya, saya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.